Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, Alkitab berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata seperti ini, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kurikulum spiritualitas kekristenan kita harus mencapai sebuah level yang terus naik, bukan turun. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 ini kita diingatkan bahwa panggilan kita menjadi orang Kristen bukan cuman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan Alkitab berkata kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dari ayat ini kita diingatkan bahwa kita harus mencapai yang namanya kedewasaan penuh di dalam kekristenan kita. Karena itu menjadi Kristen bukan cuman berhenti pada level kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menjadi Kristen berarti kita harus mengusahakan pencapaian yang namanya kedewasaan penuh. Nah, kedewasaan penuh itu tidak datang secara otomatis, melainkan itu dicapai, itu diusahakan, dan butuh effort untuk kita mendapatkan yang namanya status orang Kristen yang dewasa. Nah, karena itu pada siang hari ini mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama ciri orang Kristen yang dewasa, ciri kedewasaan penuh itu apa? Yang pertama, orang Kristen yang dewasa bisa memperlakukan sesamanya dengan baik. Saya ulangi, orang Kristen yang sudah memiliki kedewasaan, dia bisa memperlakukan sesamanya dengan baik. 1 Petrus pasal 2 ayat 17 Alkitab berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, ayat ini berbicara tentang hormatilah semua orang. Rasul Petrus mengingatkan di dalam suratnya salah satu orang yang dewasa rohani, salah satu orang yang sudah matang kedewasaannya, dia bisa menghormati semua orang. Artinya orang Kristen yang mau belajar menjadi orang Kristen yang dewasa, dia harus belajar untuk respect terhadap semua orang. Dia harus belajar untuk menghormati semua orang. Karena itu di dalam hidup kita, kalau kita ingin memiliki yang namanya kedewasaan spiritual, belajarlah Bapak Ibu Saudara untuk memperlakukan, Alkitab berkata, semua orang dengan baik, dengan rasa penuh hormat, dengan respect, memperlakukan orang lain. Nah, Alkitab mencatat hormatilah semua orang. Pada waktu itu orang-orang Kristen mengalami tekanan dari orang-orang di luar Kristen yang memperlakukan mereka secara tidak baik, secara tidak respect. Di dalam dunia mereka sehari-hari banyak orang Kristen yang ditekan, diperlakukan semena-mena, ditindas dan lain sebagainya. Tetapi untuk menghadapi itu semua, Rasul Petrus berkata, hormatilah semua orang. Artinya Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen pada waktu itu supaya menghormati semua orang. Orang yang baik dengan kita maupun orang yang gak baik dengan kita, kita harus respect, menghormati, dan memperlakukan sesama dengan baik. Nah, saudara, kita ingat Yesus bahwa ketika Yesus turun ke dunia menebus dosa-dosa manusia, ketika dia disalib, dia dapat perlakuan yang tidak baik oleh imam-imam kepala, oleh orang Farisi, oleh tentara Romawi, dan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dia diperlakukan sangat tidak hormat. Alkitab berkata bahwa dia disalib, disiksa,
diludahi, ditampar, lambungnya ditombak, tangannya dipaku, dilecehkan secara verbal dan juga melalui tindakan-tindakan dan kata-kata. Yesus mengalami pelecehan-pelecehan. Bahkan Alkitab mencatat mulai dari imam kepala, ahli Taurat, dan juga panglima-panglima tentara dan orang-orang yang lewat berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salibmu itu, sehingga kami percaya bahwa engkau itu adalah anak Allah. Tetapi Yesus cuma diam. Ketika dia dilecehkan, dia diperlakukan tidak baik, Tuhan Yesus balasannya cuma begini, saudara: Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, belajarlah perlakukan sesama kita dengan baik. Perlakukan semua orang dengan baik. Orang yang menindas kita, orang yang menyakiti kita, perlakukan dengan baik. Alkitab berkata, kalau kita bisa memperlakukan orang yang baik dengan kita, dengan nge-treat dia, kita berbuat baik terhadap orang yang baik dengan kita. Apa bedanya kita dengan anak-anak, saudara? Kita bisa baik dengan orang yang baik dengan kita. Kita akan memperlakukan orang tersebut dengan baik kalau orang tersebut dengan kita perlakuannya baik, dan kita lakukan itu. Apa bedanya kita dengan anak kecil? Anak kecil pun melakukannya, mengasihi orang yang mengasihi, memperlakukan orang dengan baik karena orang tersebut memperlakukan dia dengan baik. Apa bedanya kita dengan anak kecil? Tetapi Alkitab berkata kalau kita orang dewasa, kita harus belajar memperlakukan sesama kita, semua orang dengan baik. Kedewasaan seseorang bisa dinilai dari seperti apa orang tersebut memperlakukan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, kedewasaan seseorang, tingkat kedewasaan seseorang bisa dilihat dari cara seperti apa dia memperlakukan orang lain. Kalau orang tersebut memperlakukan orang lain dengan tidak respect, berarti orang tersebut belum dewasa. Entah jabatannya punya jabatan yang tinggi di dalam sebuah lembaga, organisasi maupun organisasi spiritual, jabatannya tinggi, tetapi ketika memperlakukan orang yang tidak cocok dengan dia dengan sangat tidak respect, orang tersebut belum dewasa dan kita harus bertobat. Karena itu mari kita belajar, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, mencapai yang namanya kedewasaan penuh, hormatilah semua orang, perlakukan orang lain dengan baik, treat orang lain dengan baik, penuh dengan respect, penuh dengan rasa hormat. Karena ketika kita melakukannya, kita mencerminkan bahwa kita orang-orang yang dewasa. Selamat memperlakukan orang lain dengan baik, Bapak Ibu Saudara, dan dengan penuh rasa respect kita bungkus relasi kita yang ada dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.